Kira-kira untuk pemasaran sendiri gimana Kak? Kan tadi udah Ani, apakah ada cara lain untuk pemasaran bisnis ini gitu? Banyak sih Bang, dari WA, Mutia juga nyoba di Instagram, terus di TikTok juga nih nyoba. Wow. Terus ke Facebook juga, kan katanya Facebook banyak tuh emak-emak, ibu-ibu gitu yang hobi sama hiasan-hiasan. Nah, jadi ngejar juga di situ. Di mana aja sih? Halo Sobat Kampus, kembali lagi dengan saya di ruang podcast Mahaputra. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Mutiara Arini, yang mana kakak ini memiliki isu-isu memiliki bakat terpendam, yaitu berbakat bisnis online. Mungkin langsung aja kita perkenalan dengan Kak Mutiara. Halo Kak Mutiara. Halo Bang. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat nih Bang. Cerah seperti cuaca hari ini. Oke. Boleh kita kenalan lagi Kak? Kakak selain kuliah gitu, ngapain aja kesibukannya selain kuliah? Oh iya, selain kuliah nih ya Bang, saya di rumah punya bisnis online nih Bang. Gak cuma bisnis online sih Bang, dulu juga pernah itu offline juga gitu. Yang penting kayak pokoknya jualan aja deh gitu, pokoknya. Jualan-jualan apa aja saya jual gitu deh pokoknya. Kira-kira kalau misalnya jualan tuh apa yang kakak buat gitu waktu jualan itu? Kalau saat ini alhamdulillahnya saya punya jualan itu tuh bahan bakunya kawat bulu, namanya kawat bulu Bang. Bahan bakunya tuh dari kawat bulu tuh bisa kita buat berbagai macam bentuk, mau aksesoris gitu atau hiasan gitu nih Bang. Tapi sebelum dari kawat bulu ini Bang, alhamdulillahnya Mutia tuh punya usaha online gitu kayak all shop gitu Bang, jualan baju, terus perkakas, pokoknya yang bisa dijual deh gitu. Kira-kira Kak, kalau misalnya kakak memulai bisnis ini itu dari persetujuan orang tua atau gimana? Atau memang mulai dari awal sendiri? Dulunya sih dukungan orang tua sih Bang, kayak dorongan gitu, jualan lah gitu. Ada nih peluang, orang tua juga kan memfasilitasi nih Bang, ada modal nih gitu, gunakanlah gitu. Jadi ya kayak orang tua sih yang ngedukung jualan-jualan gitu. Kalau nggak dari sekarang kapan lagi gitu. Jadinya ya dari orang tua, saya pun semangat kan Bang. Dapat uang, jualan, tinggal posting, jualan, dapat uang gitu. Berarti untuk mulainya dari SMP atau SMA nih Kak? Dari SMP Bang, tapi alhamdulillahnya dari SMP. Tapi SMP itu ya masih kecil lah Bang, belum sebesar yang dikenal gitu. Kira-kira kalau misalnya kakak membuat bisnis ini, orang tua itu membantu 100% atau dananya dari kakak sendiri gitu? Alhamdulillahnya punya orang tua yang ngedukung ya Bang ya. Jadi ya dari orang tua semua. Kan baru awal Bang, mulai dulu kan dari orang tua. Jadi nanti dari untung itu, nah dikembangkan lagi, mau usaha yang lain deh gitu, mau ganti deh gitu. Jadi kayak ya awalnya sih dari orang tua. Oh gitu. Kemudian alasan kakak untuk membuat bisnisnya apa? Apakah memang 100% dari keinginan atau ada orang tuanya lagi? Yang pasti sih orang tua juga ya Bang ya, karena nengok kan ada nih anak nih punya potensi nih mungkin gitu kan ya. Jadi saya dukung lah gitu. Jadi ya orang tua ngedukung, nah saya pun mau gitu Bang, karena nyoba sekali dan alhamdulillahnya laku. Ya saya ketagihan Bang, kayak oh iya ya dapat uang, enak nih, punya uang beli jajan sendiri, pakai uang sendiri gitu. Jadi gimana respon teman-teman kakak waktu SMP ataupun SMA ketika kakak jualan bisnis ini? Responnya sih kayak nerima sih Bang, ngedukung gitu, karena Mutia kan sering gitu kan ngepromosiinnya, aktif juga ke mereka, jadinya mereka tuh ngeresponnya positif juga. Nggak tahu yang belakang ya Bang, tapi yang depan alhamdulillah positif sih, baik gitu responnya. Kalau untuk ini kan udah lama nih dari SMP, kira-kira untuk modal ataupun pendapatan berbisnis ini kira-kira berapa Kak anggarannya? Omset ya berarti jatuhnya ya Bang, kayak nggak tentu ya Bang, karena kan berubah nih, tapi ya alhamdulillah bisa kebeli emas juga gitu. Alhamdulillah lah pokoknya, soalnya nggak ngitung juga berapanya Bang. Berarti besar ya omsetnya yang didapat? Alhamdulillah. Sampai bisa bisnis beli emas gitu? Ya alhamdulillah sih Bang.
Berarti ini termasuk bakat tersendiri gitu ya, selain kita sekolah di SMP ataupun SMA memiliki bakat tersendiri, di mana kita belum lulus dari SMA, sudah bisa bekerja sendiri. Ini termasuk sangat bagus sekali untuk teman-teman semua, di mana ini sebagai motivasi juga buat teman-teman untuk bisa mengembangkan diri sebelum lulus dari SMA-nya gitu. Mungkin kendala-kendala kakak saat melaksanakan bisnis online ini apa kira-kira? Sejauh ini belum ada kendala ya Bang, alhamdulillahnya, karena mungkin orang tua pun nampak ada yang ganjal gitu kan, jadi langsung diluruskan nih gitu, yang belok langsung luruskan nih gitu. Kalau misalnya dari modal itu tuh nggak berkendala sih, paling ya kendalanya dari pesaing yang banyak sih Bang, kan kita nggak tahu siapa yang mau jualan aja gitu kan, jadi kendalanya yaitu pesaing yang banyak, terus mungkin kepercayaan orang itu buat ke kita mau beli itu kan susah tuh Bang, kita dapetin ya, mendapatkan percayaan orang itu sih yang jadi kendala berat kali. Nah kakak kan jualan ini kan di lingkungan sekolah. Nah kira-kira yang kakak tawarkan ini hanya ke siswa atau ke guru juga atau ke masyarakat publik gitu Kak? Ke semuanya sih Bang. Seluruhnya ya? Iya seluruhnya, kayak kan saya mulainya tuh dari WA kan Bang, promosi WA gitu saya buat juga di WA ayah ibu saya Bang. Jadi kayak menyebar orang-orang terdekat dulu nih Bang, terus lingkungan juga sekitar alhamdulillahnya dekat dengan sekolah-sekolah Bang, jadi kenal juga dengan pihak sekolah, jadi masukkan titip gitu. Oh gitu ya, jadi hasilnya bagi dua gitu? Iya bisa. Kira-kira untuk respon gurunya sendiri gimana waktu SMA? Apakah dukung 100% atau gimana gitu? Ngedukung sih Bang. Di SMA sempet juga kemarin ada yang order nih guru SMA, guru SMP juga. Jadi mereka tuh kayak kan nge-save juga kan nomornya Bang. Jadi mereka tahu dari postingan-postingan itu tadi, ngedukung dengan membeli gitu. Kira-kira untuk pemasaran sendiri gimana Kak? Kan tadi udah lihat WA nih, apakah ada cara lain untuk pemasaran bisnis ini gitu? Banyak sih Bang, dari WA, Mutia juga nyoba di Instagram, terus di TikTok juga nih nyoba. Terus ke Facebook juga, kan katanya Facebook banyak tuh emak-emak, ibu-ibu gitu yang hobi sama hiasan-hiasan. Nah, jadi ngejar juga di situ, di mana aja sih. Berarti ada nggak Kak respon negatif yang kakak saat ini selama ini jualan dari SMP sampai SMA bahkan sampai kuliah gitu? Responnya gimana? Apakah ada yang negatif atau yang positif aja gitu? Alhamdulillahnya sih nggak ada ya Bang yang negatif gimana-gimana. Paling ya nggak ke negatif sih, mungkin ke support gitu? Iya. Lebih ngasih saran? Nah ya ke positif sih, ngedukung. Paling kalau negatif pun nggak akan ditunjukin gitu, jadinya kan nggak terlalu kena gitu. Kira-kira nih Kak, prospek ke depan usaha ini apa kira-kira yang kakak membuat gitu? Pertama Bang, gimana ya, pengen usahanya tuh tetap jalan aja sih, tetap istiqomah lah gitu. Ngehasilkan pokoknya gitu. Terus juga ngajak yang lain Pak, khususnya para wanita biar menghasilkan deh gitu Bang, karena zaman sekarang kalau mengandalkan yang laki-laki aja gitu kan, takutnya kita direndahkan gitu. Nah saya sebagai wanita tuh nggak mau hal itu terjadi gitu, walaupun nanti ujung-ujungnya bakalan wanita tuh ke dapur gitu ya kan Bang, tapi setidaknya kita punya pegangan lah gitu. Itu sih Bang. Nah tadi kan modalnya dari orang tua semua, jadi untuk hasil jualan itu bagi dua atau memang untuk orang tua semua gitu? Untuk saya Bang. Jadi nggak ada bagi dua sama orang tua gitu? Nggak ada sih Bang, mungkin insya Allah kalau besar nanti bakalan dibagi atau gimana gitu. Oke. Kemudian untuk kira-kira nih, kakak kan udah kuliah, kakak pernah nggak jualan di tempat kuliah kakak gitu? Itu jelas ya Bang, karena mencari pelanggan itu kan sulit, jadi ya di mana ada orang ya kenapa nggak untuk ditawarin gitu. Kalau untuk selama ini udah kuliah udah berapa yang terjual Kak kira-kira? Berapa ya Bang? Alhamdulillah banyak sih Bang. Dari yang Desember tahun kemarin udah ke luar, udah
paket-paket gitu juga udah Wow. keluar ke Sumbar, ke Jambi juga. Wah. Kemarin ada pengiriman ke Kampar juga. Jadi alhamdulillahnya, ya alhamdulillah sih bang, nggak ngitung juga tapi Wow. banyak. Keren ya. Kira-kira tuh persatuannya berapa tuh Kak, kalau boleh tahu? Harganya bang, murah-murah aja sih bang, mulai 2.000 ada, yang kawat bulu ya bang, Iya, iya. harga 2.000 karena saya nitipkan juga di SD bang. SD gitu? Iya di Dekat SD, rumah gitu? dekat rumah. Wow. Jadi kan anak SD tau lah bang, jajannya Semangat berapa ya. ya. Jajannya juga kan nggak mungkin banyak ya, jadi ya dari 2.000, 3.000 itu ada gitu. Wow. Sampai tak terhingga. Berarti besar juga ya, udah mulai usahanya besar ya? Alhamdulillah lah, menengah lah bang, menengah. Ya, menengah lah ya. Ya. Nah, mungkin kakak ini kan udah masih kuliah, dari SMP udah jualan. Mungkin ada nggak saran buat teman-teman ataupun motivasi untuk kedepannya buat teman-teman yang semua yang kurang semangat gitu ya, yang hanya memberikan pekerjaan ataupun hanya kuliah saja, bisa dibarengi dengan kuliah sambil berbisnis. Mungkin boleh kasih saran gitu kan? Kalau Mutia sih percayanya ya bang, setiap usaha, satu usaha kecil yang kita lakukan itu tuh akan membawa kepada impian kita bang. Jadi lakukan aja apa yang kecil-kecil dulu gitu, kayak misalnya berdagang melalui post-posting aja gitu kan. Jadi ya dari kecil-kecil itu nanti impian kita tuh bakalan dekat gitu. Jadi kayak kecil-kecil lama-lama jadi besar, dekat pada impian itu sih bang. Nah, gitu teman-teman. Jadi pesan dan motivasi dari Kak Mutiara bahwasanya lakukanlah dari yang terkecil dulu. Nah, nanti akan menjadi terbesar jika kita ada keinginan. Jadi buat teman-teman semua yang di luar sana, ayo raih mimpi teman-teman dengan belajar dan berbisnis, di mana tidak ada yang tidak mungkin kalau misalnya kita lakukan dengan semangat gitu. Jadi contohnya nih. Oh ya, boleh dilihat contohnya? Oh, contohnya. Nanti kasih tunjukkan sama teman-teman semua gitu. Oh iya, boleh. Ya ampun. Gini nih bang, kalau ini apanya namanya? Gantungan. Nah, gantungannya kayak gini. Terus ini tuh saya tuh ngebantu temen juga. Nah, dia tuh jualan rajut. Nah, jadinya saya posting rajut juga gitu. Jadi kalau mau rajut pun bisa tuh gitu. Oh, jadi saling kerjasama. Nah, betul. Kayak dia posting punya saya posting punya dia gitu, bang. Iya. Kira-kira untuk pengerjaannya berapa lama nih Kak satu ini dah? Kalau yang kecil sih nggak lama sih bang. Yang penting niat aja sih bang. Niat cepat. Kalau nggak niat ya nggak cepat. Tergantung niatnya ya berarti. Mungkin boleh dong kita ketemu lain hari, kita bisa melakukan bersama gitu. Ajarin teman-teman yang lain. Oh boleh, gitu. boleh, aman bang. Ini kan semuanya kan tahu gitu kan. Oh kayak gini ya caranya gitu. Nah Kak, ini kan udah sampai di penghujung kegiatan. Nah mungkin cukup sekian untuk kegiatan kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Kak Mutiara yang telah berbagi motivasinya kepada teman-teman semua. Semoga bisnis kakak ini lancar dengan luas gitu ya Kak ya. Baiklah teman-teman, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Mutiara yang telah memberikan motivasi dan semangat bisnis online-nya. Semoga bisa makin berkembang. Mungkin segitu aja teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.